Kita semua tahu jika Mauro Zelstra adalah pemain baru yang prosesnya udah mendekati akhir. Ya, berkas Mauro udah ditandatangani presiden untuk kemudian tinggal proses sidang, sumpah, dan lain-lain. Tentu bagi Mauro pribadi, ini adalah hal yang melegakan, mengingat udah cukup lama sih ia menunggu. Nah, mengingat kebutuhan yang ada, jelas ia paham situasi terkait cederanya oleh Rummenigge. Maka dari itu, jika Kluivert dan tim pelatih memanggilnya, ia mengaku siap kapanpun. Bahkan dalam hal ini, ia juga udah mengingat baik-baik pesan dari Ole Rummenigge tentang nantinya jika bermain untuk timnas Indonesia. Sementara itu, ada kabar dari Miliano Jonathans yang menurut Yusa Nugraha prosesnya udah 70%. Nah, Miliano sendiri kemarin tampil sebagai starter ketika FC Utrecht menang 4-1 atas Sheriff Tiraspol di leg kedua kualifikasi Liga Eropa, di mana itu seolah-olah menjadi kode jika dirinya benar-benar udah siap bersaing di level tertinggi, termasuk mungkin soal timnas Indonesia. Jelas beragam hal positif yang ada, harapannya bisa menjadi pelecut tambahan bagi semua elemen timnas, entah itu senior ataupun U23 yang September mendatang akan berjibaku di kualifikasi Piala Asia. Mauro Zelstra mengaku sangat lega sebab kini proses naturalisasinya udah masuk tahap yang lebih dalam. Tentu dalam hal ini, Mauro bertekad memberikan segala apa yang dia bisa untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level tertinggi. Dan dengan usia yang masih 20 tahun, Mauro jelas punya kesempatan besar untuk memiliki karir internasional yang panjang bersama Garuda. Nah, kembali lagi, Pak Erik sendiri sebelumnya bilang kalau Mauro akan dicoba dulu di U23. Jika dirasa tim pelatih oke, maka ia bisa ditarik ke tim senior yang akan melakoni 2 pertandingan super penting melawan Arab Saudi dan juga Irak. Ya, mungkin sebagai pemain, satu-satunya yang kurang dari Mauro jelas pengalaman internasional. Dan semua tahu tekanan bermain di level klub dengan internasional itu beda. Yang mana itu sejatinya adalah hal yang normal. Bahkan sekelas Kevin Dix yang pengalamannya udah top di Eropa, terlihat begitu gugup ketika dia mengeksekusi penalti saat melawan Australia. Pun begitu dengan Emil Audero. Kita itu tahu, dia adalah kiper yang udah punya ratusan caps di Serie A. Tapi saat debut melawan China, di babak pertama Emil agak masih kagok, sehingga sempat nyaris blunder ketika miskom dengan Jesus. Yap, sekali lagi, itu adalah hal yang normal. Maka dari itu, Mauro mungkin akan mendengarkan komentar dari Ole Rummenigge tentang gimana caranya melawan tekanan saat membela timnas Indonesia. Yap, ketika itu Ole pernah mengatakan, jika tekanan yang besar justru ia jadikan motivasi tambahan untuk menjawab keraguan. Dan hasilnya kita tahu kan, 3 gol dari 4 pertandingan berhasil Ole lesahkan. Tekanan selalu ada karena banyak pembicaraan tentang saya, jadi saya harus menunjukkan sesuatu. Saya suka tekanan dan selalu percaya pada diri saya sendiri. Jadi tidak mengejutkan jika saya mencetak gol, kata Rummenigge dikutip dari laman Kita Garuda. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Ole, sekarang situasi Mauro kurang lebihnya sama, di mana ia banyak sekali dibicarakan oleh fans timnas Indonesia, terutama jika melihat peluang dirinya jadi pengganti Ole Rummenigge yang cedera. Namun ketimbang mumet mikirin tekanan sana-sini, Mauro memilih untuk tetap fokus dengan apa yang ada di depan mata. Perihal membela Indonesia, ia pun mengaku sudah tidak sabar dan sangat antusias. Banyak orang yang kirim pesan kapan saya gabung timnas Indonesia. Saya bermain baik musim ini, sekarang juga masuk ke tim senior Volendam. Semoga PSSI melihat itu dan supporter selalu mendukung saya. Saya juga penasaran, saya ingin bertemu dengan mereka karena sekarang hanya melalui media sosial. Saya belum pernah tahu atmosfer penonton di stadion. Saya berharap akan segera terjadi. Ucap Mauro dikutip dari bola.com. Kira cuma asa, namun di bawah topeng ini ada nyala. Siap penusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama marah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda, ku cakar langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti.
Lebih lanjut, Mauro sendiri sepertinya memang ingin terus membuktikan dirinya. Kemarin dalam sebuah laga pramusim, ia bahkan mencetak 6 gol saat melawan Bimster Selecti. Dan musim depan sendiri, ia bertekad mendapatkan lebih banyak kepercayaan mengingat namanya udah masuk tim utama yang akan main di Eredivisie. Berikutnya kita beralih ke Emiliano Jonathans. Nah, kalau ini juga nggak kalah oke. Sebab menurut Yusa Nugraha, Emiliano udah 70% fix akan segera bisa main buat Indonesia. Dan melihat kesiapan dirinya, Emiliano sepertinya juga sedang dalam ambisi besar menyegel tempat reguler di FC Utrecht. Nah, kemarin kesempatan itu datang manakala ia tampil sebagai starter manakala timnya menang 4-1 di leg kedua kualifikasi Liga Eropa melawan Sheriff Tiraspol. Di pertandingan tersebut, Emiliano sempat mendapatkan satu peluang emas ketika pergerakannya lewat sisi sayap diakhiri shoot yang sayangnya masih tipis. Jelas secara tidak langsung ini merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Sebab jika Emiliano sah, maka kekuatan lini serang kita akan jadi bertambah kuat mengingat selain posisi sayap, Emiliano juga cakap bermain sebagai nomor 10 di belakang striker. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap penusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda, puncakkan langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti. Di sisi lain, melihat situasi yang ada, nggak menutup kemungkinan kalau Mauro, Emiliano, atau mungkin nantinya Adrian Wibowo, serta Laurin Ulrich join. Mereka akan ditugaskan dulu untuk membantu timnas U23 di kualifikasi Piala Asia yang kebetulan jadwalnya pas di FIFA Matchday bulan September. Mungkin nanti yang akan jadi pertimbangan mereka ini akan main di kualifikasi Piala Asia atau uji coba timnas senior melawan Kuwait dan Lebanon. Nah, kalau soal itu, biarlah tim pelatih serta PSSI aja yang mumet kan gitu. Intinya, jika diperkenankan, maka setidaknya ada 9 nama pemain diaspora yang bisa memperbesar peluang Garuda lolos Piala Asia U23. Dari posisi belakang, Dion Marks, Justin Hubner, dan Tim Geppens jelas menjadi kombinasi yang menarik. Meskipun di posisi itu, kita punya pemain seperti Kakang Rudianto serta Kadek Arel yang bisa menjadi alternatif. Di tengah, trio Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Laurin Ulrich. Sungguh gak akan membuat kita melihat terlalu banyak back pass ke belakang ketika transisi menyerang. Lalu di depan, trio Emiliano, Mauro, dan Adrian benar-benar bisa membuat kita lebih pede terutama ketika melawan Korea Selatan. Yap, di luar dari itu semua kembali lagi, yang tadi cuman gambaran aja. Masalah nanti gimana-gimana, ya udah itu urusan pelatih. Tapi jika skuad tadi beneran bisa terrealisasi, harusnya sih ya secara kualitas kita bisa memastikan satu tempat di Piala Asia U23 tanpa bermaksud meremehkan lawan-lawan di grup. Dan jika skuad itu fix, ya udah layak banget disebut sebagai timnas U23 rasa Los Galacticos dari ASEAN. Membawa harapan yang mereka kira cuma asa, namun di bawah topeng ini ada nyala, siap penusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda, puncakkan langit, tak goyah hujan badai melilit. Yap, terlepas dari apapun, yang jelas semoga urusan naturalisasi Mauro ataupun mungkin nanti mudah-mudahan Emiliano, Laurin, dan Adrian bisa lancar sentosa. Karena kembali lagi, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Semisal amit-amit pemain utama kita di timnas senior kenapa-kenapa. Maka dari itu, perlu adanya pelapis serta kedalaman skuad yang tebal. Intinya, kita percaya kalau PSSI serta tim pelatih akan melakukan yang terbaik dari apa yang mereka bisa. Kemudian pemain pun juga akan bekerja keras karena biar gimana pun, mereka membawa harapan 200 juta lebih rakyat Indonesia. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.